Halo cuy, balik lagi sama Mimin di channel Manhwa Aku. By the way, terima kasih buat kalian semua yang sudah support channel Mimin dari awal sampai sekarang. Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu dan dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, sekarang Mimin bakalan bahas alur manhwa yang berjudul Video Aktor atau bahasa Indonesianya To Be Aktor, menjadi aktor ya. Manhwa ini bercerita tentang seorang aktor bernama Jang Yeon-guk. Dia meraih kesuksesan besar sebagai seorang aktor pendukung. Dia juga menerima berbagai macam penghargaan, dan yang paling memukau adalah dia juga mendapat penghargaan aktor pendukung terbaik pertama dan terhormat di Acting Awards. Namun pada hari itu ibunya meninggal. Merasa menyesal atas kematian dari sang ibu yang selalu dia abaikan selama bertahun-tahun. Dia memutuskan untuk menyusul ibunya. Sebelum kematiannya, dia merindukan kehangatan sang ibu yang selalu menyayanginya. Saat dia mengakhiri hidupnya, dia kembali lagi ke masa lalu, di saat ibunya masih hidup, dan dia kembali ke masa kecilnya. Nah, udah pengenalannya, kita langsung aja cuy, ke alur ceritanya. Part kali ini diawali dengan Yeongguk yang berada di kampung halamannya, yaitu Namhang. Ya, Namhang. Masih sama seperti sebelum Yeongguk pergi. Di pasar yang mirip labirin, dialek Ajuma Busan yang kuat masih tersebar, dan wisatawan tampaknya lebih dari sebelumnya. Berkeliaran kemana-mana, menikmati pemandangan yang ramai. Bu amis yang dulu sangat dia benci di kehidupan sebelumnya kini terasa lebih manis. Dia ingin sekali mengunjungi kedai teh dan menikmati secangkir teh sesangwa, tapi tidak ada waktu untuk itu. Meow. Seekor kucing berlacu yang duduk di papan ikan mengusap kepalanya ke Yeongguk. Ia tidak akan tahu kalau kucing itu adalah keturunan dari induknya yang memakan ikan yang diberikan di rumah lelang 3 tahun yang lalu. Mungkin karena itu, kucing itu mengikuti Yeongguk seperti pemiliknya. Kitty, aku harus pergi ke toko sekarang. Meow. Tunggu aku. Saat Yeongguk masuk ke rumah lelang, juru lelang yang telah menyelesaikan lelang paginya menyipitkan mata dan menatapnya. Dia mencoba menyembunyikan matanya yang bisa dikenali dengan menurunkan topinya sebanyak mungkin. Tapi sulit untuk menyembunyikannya. Saat Yeongguk menyapanya terlebih dahulu, para juru lelang dan pedagang grosir mengenalinya dan dengan riang menyambutnya. Sementara itu, Yeongguk pun mengambil ikan kecil dari keranjang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kucing tersebut. Makan yang banyak. Meow. Kucing itu merespons sekuat suara perahu. Dan ia berlari membawa ikan yang lebih besar dari tubuhnya. Ia tidak lupa juga mengedipkan matanya dari kejauhan mengucapkan selamat tinggal. Sampainya Yeongguk, terdapat tulisan Putra Namhang, Yeongguk. Dia berhenti di depan sebuah toko dengan papan nama bergaya seperti itu. Wisatawan yang menyaksikan ibunya dengan terampil menyiapkan ikan. Yeongguk yang mengenakan topi rendah, mengantri dengan berpura-pura menjadi pelanggan. Ketika tiba gilirannya, dia merendahkan suaranya dan bertanya, Azuma, apa yang paling enak di sini? Semua yang ada di toko kami enak, ikan pipinya tebal, dan bulu babi sedang musimnya, jadi penuh dengan telur. Apakah ini toko milik ibu aktor Jang Yeongguk? Iya, dilihat dari nama tokonya, ini toko anak saya. Aduh, kapan kamu turun? Ibunya yang sibuk bergerak tanpa ada waktu luang, akhirnya mengenali wajah Yeongguk, dan dengan senang hati mendekatinya. Bu, kenapa ibu tidak bisa mengenali suara anakmu? Saya terlalu sibuk. Saya hampir tidak mengenali anak saya sendiri. Saya senang Anda melakukannya dengan baik. Saya sedikit khawatir. Ya, dia nyaris menghentikan ibunya untuk mencubit pahanya. Matanya dipenuhi dengan campuran kejutan dan kegembiraan. Tak banyak turis yang berbondong-bondong melihat kemunculan Yeongguk yang tiba-tiba. Bibi yang dari toko sebelah pun bergegas menghampiri. Aduh, ada keributan apa ini? Saat Yeongguk datang, pelanggan berbondong-bondong datang. Semuanya berbaris. Jika Anda ingin tanda tangan, berbarislah. Meski reuni bahagia dengan ibunya berlangsung singkat, Bibi Yang berinisiatif mengendalikan kerumunan turis. Sebagai seorang pedagang kaya yang telah mengalami berbagai pasang surut di pasar Namhang, keterampilan manajemennya begitu hebat, sehingga bahkan manajer profesional pun tidak dapat menandinginya. Rasanya seperti kembali ke masa kecilnya, saat Yeongguk meletakkan papan ikan bersama ibunya dan berusaha menarik perhatian para wisatawan. Ibunya dengan bangga menyaksikan putranya yang kini menerima kasih sayang dari banyak orang yang memberikannya tanda tangan. Alasan Yeongguk kembali ke Namhang adalah hari peringatan ayahnya yang akan terjadi besok.
Yongguk khawatir dia akan melupakannya karena dia tidak ada syuting hari ini. Dia langsung ke Yongdo. CEO bahkan memberinya tiket pesawat terpisah. Beberapa saat telah berlalu. Kini ketika Yongguk masih muda, dia tidak memiliki sarana untuk memperingati peringatan ayahnya. Tinggal di kos-kosan, dia bahkan belum mendirikan altar yang layak. Dia hanya membuang uang kertas ke laut untuk mengungkapkan kerinduannya dan kesedihannya. Ayah, aku di sini. Ayahnya tiba-tiba meninggalkan dunia itu. Bukankah dia terhanyut ombak saat memancing? Bahkan tidak ada waktu untuk menyiapkan potret. Itu sebabnya potretnya memperlihatkan dirinya dalam keadaan apa adanya. Baru saja turun dari kapal setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jenggotnya yang tebal tampak robek saat dia tertawa. Meski tidak terlihat di foto, Yongguk kecil ada di dalam pelukannya. Ayah, aku di sini. Yongguk mengucapkan hal yang sama. Kemudian, Yongguk membungkuk hormat kepada ayahnya dengan pakaian yang rapih. Di kehidupannya yang lalu, dia tidak mencari ayahnya pada hari peringatannya. Alih-alih pergi ke Yongdo, Yongguk menggunakannya sebagai alasan untuk mengunjungi bar, membenci dia karena meninggalkan dirinya dan sang ibu ketika Yongguk masih sangat muda. Padahal, sebenarnya dia pergi memancing di cuaca buruk demi keluarganya itu. Ayah, apakah kamu baik-baik saja di sana? Namun, hidup ini akan berbeda. Bukankah Yongguk sudah punya tujuan hidup yang tidak bisa dia capai di kehidupannya yang lalu? Ibunya yang perhatikan Yongguk dengan bangga, dan ayahnya yang tampak tertawa dalam potretnya seolah-olah mereka adalah pasangan, sama-sama menatap Yongguk. Melihat senyumannya, rasanya Yongguk bisa mendengar suara hangat dari sang ayah. Tentu saja, bagaimanapun juga kamu adalah anakku. Mungkin akan mengatakan seperti itu. Kemudian, sang ibu ikut berlutut di hadapan suaminya. Kemudian, Yongguk menyentuh tangan ibunya dan bertanya, Bu, maukah kamu ikut bersamaku ke Seoul? Seoul, kenapa tiba-tiba? Itu tidak tiba-tiba, Yongguk telah mempertimbangkannya sejak lama. Tangan ibunya kasar dan pecah-pecah karena membersihkan ikan dan terkena air laut. Apalagi saat ini, melihatnya tidak bisa mengenakan punggung saat bekerja membuatnya resah. Saya sudah bersyukur guru menerima kamu, tetapi aku tidak ingin memaksakan lebih jauh. Tidak, Bu. Tidak di rumah guru. Kita bisa membeli rumah kita sendiri. Rumah di Seoul. Mata sang ibu membelalak. Alasannya sederhana. Meskipun harga rumah di Seoul belum meroket, hal ini sangat berbeda dibandingkan dengan di Yongdo. Namun, tidak perlu khawatir. Pada titik ini, tawaran iklan berdatangan ketika Yongguk muncul di Yacht. Karena dia masih punya waktu, Yongguk dapat dengan mudah memotret beberapa iklan jika dia mau. Meskipun dirinya tidak menjadi aktor demi uang, dia rela melakukan apapun demi ibunya di kehidupannya yang ini. Anakku, kamu menghasilkan banyak uang ya? Tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Tangan ibunya yang keriput memegang tangan Yongguk. Aku suka di Yongdo. Aku suka burung camar yang menangis di tepi pantai setiap hari. Aku suka bau laut di antara manusia. Aku sudah terbiasa dengan bau ikan sekarang, hingga akan terasa aneh tanpanya. Aku tahu kamu mungkin khawatir, tapi aku senang bekerja di sini. Ibu punya teman dan pedagang menarik lainnya. Mendengar itu, Yongguk tidak bisa berkata apapun. Dia menatap ke arah langit lalu berkata, "Ya, ibu benar. Aku juga sangat menyukai Yongdo." Mereka pun menghabiskan waktu bersama di sana untuk beberapa waktu bersama sang ayah. Setelah upacara peringatan, Yongguk harus kembali ke Seoul karena jadwal syutingnya. Sang ibu menyiapkan berbagai barang untuk Yongguk bawa. Ibunya datang ke Seoul sebulan yang lalu dan membawa makanan, tetapi sepertinya dia tidak bisa tenang hanya dengan itu. Saat setelah Yongguk telah kembali ke Seoul seperti biasa, dia melakukan aktivitasnya untuk lari pagi. Saat dia sampai di depan rumah, dia menemukan surat untuknya yang berisi sebuah naskah. Itu adalah naskah untuk The Priest Confession. Hal yang sama yang pernah Yongguk lakukan saat ujian masuk perguruan tinggi di kehidupannya yang lalu. Kemudian, Yongguk pun masuk ke dalam rumah. Ranting-ranting pohon willow menari-nari saat bergoyang lembut melawan angin. Sambil duduk di aula yang luas, Yongguk mendengarkan suara lonceng angin yang tergantung di atap. Kemudian dia membuka naskahnya. The Priest Confession atau pengakuan pendeta. Bohong jika mengatakan tidak ada perasaan baru bagi Yongguk. Naskah itulah yang membangkitkan bakat akting Yongguk di kehidupannya yang lalu. Meskipun bakatnya sekecil kunang-kunang, bukankah karya itu yang menyalakan sumbunya? Karya itu juga yang membangkitkan kenangan seperti membangkitkan aroma masa lalu.
Sepertinya hal itu tidak terlalu berhasil saat itu, batinnya. Naskahnya brilian, tokoh utamanya cantik dan luar biasa, tetapi dia sinis dan sangat penuh perhitungan di dalam. Selain itu, dia tidak ragu membunuh penjahat, seolah-olah dia sedang makan. Membunuh seseorang tidak dapat dibenarkan, tetapi ironisnya, karakter yang menjadi pendeta membuat ceritanya semakin mengejutkan. Penonton tidak akan tahu hal ini sampai mereka mencapai pertengahan film, tetapi ada latar belakang yang penting di balik pembunuhannya. Jadi, mengapa film ini tidak berhasil di kehidupan masa lalunya? Faktor penentu adalah penampilan buruk aktor utamanya. Selain itu, penyutradaraan film tersebut gagal karena tekanan dari investor. Kedua faktor tersebut berkontribusi pada kegagalan box office. Untungnya, naskah yang luar biasa tersebut tetap dipertahankan dan kemudian digunakan sebagai buku teks untuk universitas yang berhubungan dengan akting. Bisakah aku melakukannya? Tanya Yongguk pada dirinya sendiri. Bukan hal yang aneh bagi anak di bawah umur untuk tampil di dalam film-film dewasa. Bukan film-film aneh ya. Di Hollywood, aktor anak-anak memainkan berbagai peran tanpa memandang usia. Yongguk juga dapat mengerti mengapa CEO Kim Song-hwan sangat merekomendasikan The Priest Conversion itu kepada dirinya. Karena menurut dia, aktor bukanlah sebuah produk, tetapi mereka adalah orang yang berakting. Yongguk pun sangat menyukai filosofi dari Kim Song-hwan itu. Jika dia seorang CEO biasa, dia bisa saja menggunakan gelar Yongguk sebagai cinta pertama bangsa sebagai senjata untuk melakukan genre remaja. Sehingga menghasilkan keuntungan besar baik dari segi popularitas maupun biaya penampilan. Akan tetapi, jika memang begitu, lebar perannya akan terbatas. Seperti tanaman yang merambat di tiang dan melebarkan cabangnya. Begitu pula bagi para aktor. Cabang-cabang banyak dapat tumbuh ke arah itu jika dibatasi pada genre yang terbatas. Dalam hal itu, Kim Song-hwan sudah berusaha menciptakan banyak cabang untuk Yongguk. Meskipun Yongguk belum mampu melepaskan citra sebagai seorang anak laki-laki dan seorang pemuda. Bentang alam yang bergoyang adalah satu-satunya respon. Naskahnya sendiri sangat menawan. Bukan perubahan emosi sang tokoh utama yang membuat karya tersebut menonjol. Mungkin itulah sebabnya film tersebut gagal. Dengan akting biasa akan sulit untuk menyampaikan pemahaman dan menguasai kepada penonton di luar layar. Sekalipun mereka menyangkalnya, Yongguk tidak akan bisa menontonnya di bioskop. Yaitu pengakuan seorang pendeta. Yongguk membaca ulang naskahnya. Kalimat-kalimat yang memikat sudah cukup untuk menarik Yongguk ke dalamnya. Saat angin bertiup kencang, Yongguk pun sampai lupa waktu. Kata-kata dalam naskah itu bertuliskan, tumbuh di bawah bayang-bayang ayah, saya yang bekerja sebagai pengurus rumah duka. Saya menjadi saksi mata kematian yang tak henti-hentinya sejak saya masih kecil. Saya belajar teologi dan menjadi pendeta, berdoa bagi mereka yang sekarat. Tetapi dapatkah mereka benar-benar diselamatkan? Para korban kembali ke dalam bumi, sementara para pelaku hidup tanpa keraguan. Lalu, apakah itu sebuah dosa? Angin pun tiba-tiba bertiup sangat kencang. Pada saat itu, pohon willow bergoyang dan menari-nari diup oleh hembusan angin. Sebuah baris dalam naskah yang sangat cocok dengan bunyinya menarik perhatiannya. Bunyi peluit itu bukan miliknya, melainkan dosa yang lahir dari kejahatan. Sama seperti bekas dosa yang tidak dapat dihapus, dosa juga tidak dapat dihapus. Helaan napas terakhir yang keluar dari hati pelaku kejahatan yang sekarat. Singkat cerita, beberapa waktu pun telah berlalu. Di lokasi syuting York, PD Kim Jin yang nakal menghampiri Yongguk yang sedang membaca naskah. Wajahnya yang ceria sangat berbeda dengan saat ia berada sedang syuting. Bagaimanapun, pria ini mempunyai posisi direktur saluran di stasiun kabel karena ia mampu membedakan kehidupan publik dan pribadi dengan sangat jelas. Cinta pertama bangsa kita, apa kamu merasa gugup? Kenapa kamu membuatku gugup seperti itu? Jangan bilang kita sudah harus berurusan dengan naskah yang terburu-buru. Naskah yang terburu-buru adalah perasa yang menakutkan bagi para aktor drama. Alasan mengapa syuting drama disebut maraton siaran bukan tanpa alasan. Jam-jam syuting termasuk begadang semalaman, dan intensitas syuting dengan naskah yang terburu-buru tidak terbayangkan. Ada beberapa kasus ketika menulis naskah, mengirim naskah melalui fax, halaman demi halaman, tanpa menyisakan waktu untuk latihan. Dalam kasus yang ekstrim, syuting berlangsung hampir seperti siaran langsung. Semua ini bahkan lebih menakutkan karena tidak berlebihan. Apa yang kau bicarakan?
Kau tidak tahu bahwa penulis Wang terkenal karena tidak memiliki naskah yang terburu-buru. Orang itu membutuhkan waktu lama untuk memilih aktor utama, tetapi mereka setajam pisau dalam hal tenggat waktu. Jika bukan karena penulis Wang, aku bahkan tidak akan memikirkan proyek berikutnya. Bagaimana kau bisa syuting sambil menerima naskah yang terburu-buru? Itu seperti menyuruh para aktor dan tim syuting untuk mati. Lalu, apa itu? Rating penonton episode 8 yang ditayangkan kemarin melampaui 30%. Jika terus seperti ini, hampir dapat dipastikan akan mencapai 40%. Namun, MBS berusaha mengekang kita dengan pengecut. Mereka memajukan jadwal salah satu drama baru mereka. Hari ini, direktur secara pribadi menerima telepon langsung dari presiden. Mereka mengatakan bahwa jika kita benar-benar mengalahkan MBS, mereka akan memberi kita hadiah berupa liburan ke luar negeri. Jadi, pastikan untuk bekerja lebih keras lagi. Liburan? Aku tidak peduli tentang itu, ucap Yonggut. Hah? Kenapa reaksimu begitu datar? Kamu pernah ke Phuket, Yonggut? Wah, aku belum pernah ke Phuket, jadi aku harus pergi. Kurasa, kalau kita menyerang MBS atau KBC dengan adegan hari ini, mereka berdua akan menyerah tanpa perlawanan, ucap Kim Ha-jin dengan senangnya. Sudah memikirkan liburannya, PD Kim Jin terus berceloteh tanpa henti. Jarang sekali ada sutradara yang bersikap begitu ramah kepada para aktor. Kadang-kadang mereka bahkan terlibat perang psikologis di lokasi syuting. Namun PD Kim Jin sama sekali tidak memiliki kepribadian seperti itu. Ia justru merasa seperti sutradara tetangga yang ramah lebih dari siapapun. Baiklah, berhentilah mengomel. Aku akan memastikan untuk mengirimmu ke Phuket. Kemudian adegan nomor 37. Emosi meledak di lapangan basket. Itulah adegan puncak yacht. Seorang pemuda jangkung sedang bermain basket sendirian di bawah lampu jalan, yang bersinar sendiri seperti cahaya mercusuar yang menerangi pantai. Mengikuti lengkungan lengan yang panjang, bola basket dengan anggun membentuk parabola, menggetarkan jaringnya. Hei, Dojin, jam berapa sekarang? Dan kamu masih bermain basket? Lihat, kamu satu-satunya yang ada di lapangan sekarang. Hanya dengan mendengar suaranya, dia bisa tahu siapa orang itu. Dia, Seo Min-hye, adalah sahabat masa kecilnya dan juga orang yang menggugah hati Dojin, yaitu Yonggut. Seperti flu yang datang saat pergantian musim, lapangan basket juga dipenuhi dengan bunga-bunga. Kamu juara pertama ujian tengah semester lagi. Kamu egois banget. Anak-anak lain berjuang keras untuk jadi juara sekali saja. Tapi kamu melakukannya semudah makan nasi. Beruntung banget. Kamu juga dapat pengakuan hari ini kan? Yeon Hae-soo cantik dan punya kepribadian yang baik. Ada banyak cewek yang kamu suka, tapi kamu gak pacaran sama sekali. Apa kamu suka hal-hal seperti itu? Pada saat itu, Dojin mengangkat kepalanya dan menatap gadis yang duduk di bangku. Sudah seperti ini sejak lama. Gadis yang dulunya tak terlihat olehnya itu terus menarik perhatiannya. Dan sebelum dia menyadarinya, gadis itu menempati sudut hatinya. Kepastian perasaannya ini mungkin berawal dari lembah. Seperti udang karang yang menyembunyikan tubuhnya di celah-celah batu, Dojin juga mencoba menyembunyikan emosinya dengan melempar bola basket ke arah dengan keras. Namun seolah-olah motif perasaannya yang rumit, bola basket itu memantul dari papan pantul dan menggelinding. Apakah itu penting? Satu kalimat itu menimbulkan riak air seakan-akan setetes air jatuh di permukaan danau yang tenang. Suaranya dingin dan kering, tidak seperti pemuda biasanya. Menanggapi suara itu, kebingungan pun memenuhi pupil mata gadis itu. Tidak, maksudku, jangan marah, tidak bisakah teman bercanda seperti ini? Kebingungan dalam setiap kalimat yang diucapkan dipenuhi dengan emosi. Lapangan basket dipenuhi dengan ketegangan yang tidak dapat dijelaskan. Teman-teman, beberapa orang mengatakan bahwa masa terindah dalam hidup adalah masa keemasan, mengacu pada masa sekolah seseorang. Namun hal itu tidak berlaku bagi pemuda itu. Masa itu sangat menyakitkan dan dingin. Ia ingin gadis itu tahu bahwa ia mencintainya, meskipun orang lain tidak. Semua orang di lokasi syuting yang sibuk memperhatikan keduanya. Betapa konyolnya. Sudut mulutnya tersenyum, tetapi tatapan matanya berubah dingin dan jauh, seolah-olah dia sedang mengamati lorong gelap. Pada saat itu, pemuda itu melangkah maju dan mendekati gadis itu. Apakah kamu masih merasa bahwa aku hanya seorang teman? Adegan tersebut difilmkan sebagai gambar jarak dekat untuk menonjolkan emosi para aktor dan meningkatkan keterlibatan penonton. Haruskah Yonggut mengakhiri dan melanjutkan hidup dari sini? PD Kim Jin tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Hal itu dapat dimengerti, karena naskah aslinya seharusnya diakhiri dengan tatapan mata yang rumit dan halus antara kedua karakter. Namun, ia tidak dapat berteriak cut. Aktingnya pun berlanjut, saat itulah hal itu pun terjadi. Ambil ini. Dojin melempar bola basket ke gadis itu. Menelusuri lengkungan rendah, bola itu melesat pelan dan mendarat di lengan gadis itu.
terkejut oleh improvisasi yang tiba-tiba itu. Garis itu tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia tidak ingin kalah darinya dalam hal akting. Setidaknya tidak sekarang. Dengan bola basket di antara mereka, keduanya berdiri berhadapan. Gadis itu merasakan jantungnya berdebar kencang karena tangan mereka hanya selebar telapak tangan. Lagi pula, jika mereka jatuh seperti ini, hidung mereka akan bersentuhan. PD Kim Jin mencondongkan tubuhnya ke depan dan menyaksikan adegan itu. Saat dia hendak berteriakat, bahu lebar muda itu tampak runtuh ke arah gadis itu. Kamu tidak tahu apa-apa. Layan rambut Dojin yang berkeringat jatuh di bahu gadis itu. Ini juga bukan rencana awalnya, tetapi terasa wajar saja seolah sudah ditakdirkan. Gadis itu serasa napasnya terhenti saat mendengar kata-kata berikutnya. Aku berharap waktu bisa berhenti sekarang juga. Cut. Adegan pun selesai, sedangkan untuk So Ming Hye masih merasakan kehangatan dari Dojin, dan wajahnya pun seketika memerah. Setelah syuting itu berakhir, beberapa hari pun telah berlalu. Sejak pagi hari, suasana tegang menyelimuti kantor CEO, Direktur Shin Seong-yeong. Dengan ekspresi dingin, berulang kali mengangkat dan meletakkan cangkir tehnya. Emosi sinis terlihat di balik kacamatannya yang tampak bengkai. Akhirnya dia tampak telah mengambil putusan dan meletakkan cangkir tehnya. CEO, saya tahu saya bukan sutradara yang cukup cakap untuk memilih aktor. Namun situasi ini tidak tepat. Saya jelas memikirkan aktor Min Jong-gu saat saya mengirimkan naskah ke Sunwon Entertainment. Sutradara Shin, berapa kali saya harus memberitahu Anda, jadwal aktor Min sudah penuh tahun ini. Dia sudah memulai 2 proyek baru dalam beberapa bulan terakhir. Tentu saja saya harus mempertimbangkan pendapatnya. Jadi saya tetap meneruskan naskah kepadanya. Tapi dia sedang berjuang sekarang karena jadwalnya. Meskipun saya seorang CEO, saya tidak bisa memaksakan peran pada seorang aktor. CEO, seperti yang Anda ketahui dari membaca naskah, rentang usia karakter sekitar 50 tahun. Saya rasa tidak ada orang lain selain aktor Min yang dapat mencerna peran ini di antara para aktor dan rentang usia tersebut. Saya tidak ingin memilih aktor lain dan medistorsi naskah. Meskipun harga diri tidak cukup untuk membeli makanan, dia keras kepala, itu wajar. Kebanyakan sutradara film keras kepala, dan itu wajar, itu sangat wajar. Kebanyakan dari mereka memulai dengan pekerjaan kasar di industri film dan bekerja keras hingga menjadi sutradara. Karena itu, harga diri mereka terhadap profesi mereka sangatlah besar. Namun pada akhirnya, itulah yang menahan mereka. Di kehidupan Yongguk sebelumnya, The Priest Conversion gagal di box office. Masalah utamanya adalah pemilihan pemain. Meskipun usia aktor sesuai dengan naskah, keterampilan aktingnya tidak. Seringkali ada kasus di mana rentang usia antara naskah dan aktor berbeda. Direktur, apakah ini hanya karena usia saya? Saya tidak bermaksud meremehkan Anda, Yongguk. Saya telah melihat-lihat filmografi Anda karena Anda sudah terkenal di Cha Chung Muro sebagai cameo 10 juta. Saya tahu bahwa Anda memiliki kemampuan akting yang luar biasa, cukup untuk diakui oleh Bapak Jang Hoon. Namun, Anda tidak dapat menyangka pengalaman yang datang seiring bertambahnya usia. Tokoh utama dalam naskah tersebut adalah seorang pria parubaya yang telah mengalami pasang surut kehidupan. Dia adalah karakter yang tampaknya telah menguasai segalanya sambil melafalkan mantra ranjang kematian di batas antara hidup dan mati. Tetapi Anda terlalu muda untuk mengungkapkannya. Ya, Yongguk juga tidak bisa menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Jika dia menghitung usianya di masa lalu, seorang pria tua yang sudah melewati usia parubaya sudah ada di hatinya. Namun, kisah sutradara Shin Seong-wan tidak berakhir di sana. Bukankah citramu saat ini adalah citra pertama bangsa? Sejujurnya kau adalah seorang aktor yang terlalu baik untukku. Namun, bukankah ada waktu dan tempat yang tepat? Ketika kau menerima telepon dari CEO tadi malam, sejujurnya aku tidak bisa mengerti. Mengapa kau ingin mengubah citra seorang remaja populer yang dikenal sebagai cinta pertama bangsa menjadi seorang pembunuh? Aktor bukanlah produk, mereka adalah orang yang berakting. Itulah yang dikatakan CEO kepada saya. Tentu saja, saya juga setuju dengan itu. Sutradara Shin Seong-wan, saya membaca naskah dan juga Alkitab dan Mazmur. Ucap Yongguk. Apa kamu punya agama? Tidak, saya membacanya untuk memahami karya tersebut. Untuk memahami emosi sang tokoh utama, saya harus melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Dan ada sebuah mazmur yang dengan lembut membantu saya memahami emosi naskah tersebut. Bisakah Anda mendengarkannya sekali sambil menganggap saya sebagai tokoh utama? Sutradara Shin Seong-wan terdiam sejenak, lalu menganggukkan kepalanya pelan. CEO Kim Seong-wan juga mencondongkan tubuhnya ke depan di kursinya, memperhatikan dengan sesama seolah-olah dia tengah menikmati tontonan yang menarik. Ketika Yongguk kuliah di kehidupan sebelumnya, The Priest of Conversion tidak hanya berperan sebagai buku teks, tetapi juga menciptakan titik balik dalam hidupnya.
Buku ini membuat Yongguk menyadari bahwa dia memiliki sedikit bakat meskipun awalnya dirinya tidak tertarik pada dunia akting. Pengakuan pendeta. Mahasiswa yang tenggelam dalam naskah itu tanpa lelah mencari wawancara dengan sutradara Shin Seong-hyun, mungkin karena Yongguk ingin tahu dunia yang menurutnya ada dalam naskah itu. Berkat itu, Yongguk tahu lebih baik daripada siapapun di dunia yang tidak disebutkan, yang menurut saudara Shin Seong-hyun ada dalam naskahnya. Yongguk juga bahkan tahu apa yang menginspirasinya untuk menulis The Priest Confession. Janganlah menyeret aku bersama-sama orang fasik dengan orang-orang yang melakukan penjahatan. Dengan itu, Direktur Sawon yang hendak menyesap cangkir tehnya mengangkat kepalanya. Yang berbicara damai kepada tetangganya, meskipun ada kejahatan di dalam hati mereka. Cangkir teh yang dipegangnya mulai bergetar hebat. Balaslah mereka atas perbuatan mereka, atas kejahatan yang mereka lakukan. Karena pekerjaan tangan mereka membalas mereka. Berikanlah kepada mereka apa yang pantas mereka terima. Pupil matanya bergetar seakan-akan menjadi gempa bumi. Itu karena mazmur itu telah menjadi sumber inspirasi utama ketika ia menulis The Priest Confession. Ia telah menyimpannya dalam-dalam di hatinya, tidak pernah memberitahu siapapun. Namun tampaknya Yongguk entah bagaimana telah membaca pikirannya dan mengetahuinya dengan akurat.